Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali saat pagi hari ini kita boleh kembali disatukan di dalam rumah tangga kita masing-masing untuk kita beribadah dan siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita belajar firman Tuhan supaya kuasa, pengertian dan hikmat daripada Allah dinyatakan atas kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu luar biasa, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memahaminya ketika kami belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap belajar dan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dalami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pada saat hari ini, di hari Sabat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Siapkah kita menghadapi tantangan? Ya, 1 bulan ini kita belajar dengan tema tentang siap menghadapi tantangan. Dan khusus untuk hari ini kita akan belajar dengan judul tema upah kesabaran dan ketekunan. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar melalui seorang tokoh yang luar biasa yang perubahan hidupnya begitu drastis, mengalami ujian daripada Tuhan dan cobaan dari iblis, dan akhirnya dia tetap bisa bertahan dalam iman dan akhirnya dilipat kali gandakan apa yang dimilikinya, yaitu dari tokoh yang luar biasa Ayub. Ya, kita akan belajar melalui Ayub. Kita akan buka di dalam Alkitab kita dalam Ayub pasal yang ke-19 ayat 1 sampai yang ke-29. Ayat 1 sampai 29 dari Ayub pasal 19. Ya, silahkan buka dan perhatikan. Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca dengan lebih detail di rumah karena ayatnya begitu panjang. Saya akan membacakan beberapa ayat saja, yaitu ayat 25 sampai yang ke-29. Ayat 1 sampai yang ke-24 silahkan Bapak Ibu Saudara nanti membaca sendiri di rumah dengan teliti, dan saya nanti akan menjelaskan dari ayat-ayat 1 sampai yang ke-29 itu dengan mengutipnya beberapa ayat di dalamnya. Baik, demikian firman Tuhan dari ayat 25 sampai yang ke-29. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia, dia mendapatkan padanya sebab perkaranya. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca, dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-24, di sana penjelasan tentang kehidupan dari Ayub, di mana kehidupannya mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dalam percakapannya di sini dia berbicara kepada 3 sahabatnya, yaitu Bildad, Zofar, dan juga Elifas. Dan setelah Bildad memberikan nasihat, memberikan masukan, teguran, dan yang lain sebagainya, dia katakan kepada Ayub di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita akan perhatikan di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima. Di sini adalah pembelaan dari seorang Ayub. Bagaimana setelah dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bildad, bahwa segala sesuatu yang disampaikan oleh Bildad itu berisikan tentang seperti mengadili atau menghakimi, atau menasihatkan bahwa Ayub sedang mengalami hukuman daripada Allah. Nah, disinilah yang membuat Ayub begitu sungguh-sungguh dia membela keberadaan dirinya, dan dia mengatakan dengan sangat jelas
Berapa ayat yang kedua? Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan? Di sini membuktikan bahwa Ayub di sini sangat kecewa, sangat terluka hatinya dengan perkataan dari sahabatnya ini, yaitu Bildad. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, satu hal yang perlu kita pahami bahwa di dalam kehidupan bersahabatan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan gereja yang di dalamnya berisi banyak orang, ketika kita melihat keberadaan salah seorang atau beberapa orang di dalam gereja yang mengalami sebuah keadaan yang tidak baik, jangan sekali-kali kita justru menghakimi. Tetapi harus benar-benar kita mensupport. Harus kita memberikan support supaya dia bangkit kembali. Dan ingatlah bahwa setiap segala dosa, setiap segala kesalahan atau ujian itu yang menanggung adalah pribadi yang bersangkutan. Dan Ayublah berkata dengan sangat jelas bahwa segala sesuatu yang dialaminya dia sendiri yang menanggungnya. Ayat yang keempat dikatakan dengan jelas, jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku. Di sini adalah pembelaan daripada Ayub yang mendengar perkataan dari Bildad yang sungguh menyakitkan hati. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita juga perlu memiliki hati yang seperti Ayub, yang berbicara dengan tegas, berbicara dengan tajam, juga memiliki dasar yang kuat bahwa setiap keberadaannya dia menanggung sendiri. Dan ini harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena ketika kita memiliki hati yang kuat, ketika kita memiliki rasa pertanggungjawaban diri yang besar terhadap diri kita masing-masing, maka kita pun akan tetap bisa bertahan. Itu yang pertama. Tetap bertahan karena segala sesuatu yang menanggung diri kita. Makanya kita harus memiliki keyakinan, memiliki jiwa hati yang kuat. Yang kedua, ayat 6 sampai yang ke-12. Ayat yang ke-6 sampai yang ke-12 berbicara tentang bahwa Ayub menyadari, Ayub tidak marah, Ayub sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehidupannya itu atas seizin Tuhan. Tuhan tahu kalau semuanya itu harus dia alami. Inilah sehingga Ayub siap menanggung dan siap menjalaninya. Ya. Ayat yang ke-6 di sini dikatakan, insafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong tetapi tidak ada keadilan. Nah, ayat yang ke-8, jalanku ditutupnya dengan tembok sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuatnya menjadi gelap. Dibuatnya, ada kata, beberapa katanya di sini ini huruf besar, berarti Allah sendiri yang mengizinkan semuanya itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, poin yang kedua, ketika kita mau tetap dalam konsisten di dalam setiap perjuangan tantangan kehidupan kita, yang pertama tadi dikatakan kita harus memiliki hati yang kuat, yang memiliki dasar iman yang benar dan siap menanggung segala resiko. Yang kedua, harus sadar bahwa segala sesuatu terjadi, Tuhan tahu itu, dan kita pun harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Nah, disinilah kita sadar bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, berarti ada sesuatu yang harus kita rubah, ada sesuatu yang harus kita perjuangkan, ada segala sesuatu yang harus kita pikul, ada segala sesuatu yang harus kita pelajari dengan hikmat Tuhan. Ingatlah, beberapa minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa dalam segala sesuatu kejadian Tuhan menginginkan kita terus belajar. Belajar untuk memahami, belajar untuk mendapatkan hikmat, pengertian dan pelajaran daripada Allah untuk meningkatkan kualitas iman kita. Yang kedua, kita harus menyadari keberadaan kita, bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi itu untuk satu tujuan yang mulia. Yang ketiga,
ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Ayat 13 sampai yang ke-20 dikatakan, yang pertama ayat 13, saudara-saudaraku, dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku pun melupakan aku. Di sini dikatakan bahwa seorang Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, lebih daripada apa yang dirasakan secara fisiknya, karena ditinggalkan oleh sahabat, ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh teman-teman, saudara-saudaranya, kenalan-kenalannya, kawan-kawannya, semuanya meninggalkan dia. Kalau kita baca dengan lebih detail ayat 13 sampai yang ke-20 berbicara tentang hal ini, bahwa seorang Ayub yang memiliki kualitas iman yang sedemikian rupa dan disebutkan dia adalah orang saleh, ketika mengalami kejatuhan tidak ada satu orang pun yang mendekati dia. Semua orang meninggalkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus siap juga dalam segala sesuatu, dan kita juga harus sadar ada banyak orang di sekitar kita, tetapi belum tentu mereka memiliki perhatian khusus. Belum tentu mereka juga memperhatikan kehidupan kita sebagai seorang sahabat di dalam iman Kristen, di dalam iman Yesus Kristus. Sehingga dalam hal inilah banyak orang Kristen ketika mengalami cobaan tidak bisa bangkit lagi, tetapi semakin hari malah justru semakin jatuh karena ditinggalkannya dia dengan segala keberadaan yang sebetulnya sangat-sangat dibutuhkannya. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, buktikanlah kasih-Mu kepada sahabat-sahabat-Mu, kepada saudaramu, kepada kawanmu, terutama kepada kawan-kawan seiman. Kita harus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang selalu hadir dalam setiap segala kesulitannya. Bukan pada saat segala sukacitanya kita bersama-sama, tetapi pada saat dia mengalami kesusahan kita menjauh. Itu bukan yang diinginkan Tuhan. Tetapi inilah yang terjadi, bahwa orang-orang yang sedang mengalami ujian atau bahkan sedang mengalami hukuman atas dosanya, jangan jauhi dia, tetapi jadilah pribadi yang menjadi sahabat, baik dalam suka maupun duka. Karena ini adalah support yang terbesar bagi seorang yang mengalami kejatuhan atau kesulitan atau tantangan hidup. Kerjakanlah itu. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi, miliki hati yang besar. Yang kedua tadi, kita harus sadar bahwa semuanya itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita belajar dan semakin beriman kepada Allah. Yang keempat, yang ketiga, kita harus bisa menjadi seorang sahabat dan bukan lari pada saat sahabat-sahabat kita mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Jadilah pribadi yang semakin kuat, karena siapa tahu kita juga akan mengalami hal yang sama, ditinggalkan oleh sahabat-sahabat. Tetapi ingatlah, tetap konsisten di dalam hati, iman dan jiwa rohmu di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Selanjutnya ayat yang ke-21 sampai 24. Ayat 21 sampai 24 di sini dikatakan ini adalah sebuah permohonan atau pergumulan dari seorang Ayub. Ayat yang ke-21 akan saya bacakan. Ini mewakili ayat 22 sampai 20. Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Di sini dengan kerendahan hati si Ayub memohon kepada saudara-saudaranya, perlu support, perlu dukungan. Jadi kita sebagai orang percaya juga harus mensupport saudara-saudara kita. Dan bagi orang yang mengalami keadaan yang tidak baik, jangan sombong. Sadarlah bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa menjalani semua keadaan itu sendiri dan pasti berhasil. Tidak. Kita memerlukan orang-orang yang siap mensupport. Bukan hanya mensupport secara materi, tetapi yang terlebih support secara rohani. Karena dengan kemauan, dengan kemampuan, dengan semangat, optimisme yang timbul dari kedalaman hati yang didasari iman yang benar, itu yang akan mendatangkan kemenangan dan pemulihan yang luar biasa. Oleh karena itu diperlukanlah orang-orang yang selalu siap menopang, bukan harus selalu diminta, tetapi sadarlah apa yang bisa dibantu, kerjakanlah. Karena kita adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan kita pun harus tetap tinggal di dalam Kristus bersama-sama. Karena Tuhan inginkan kita semuanya
ada bersama-sama di surga nantinya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, karena ketika kita menjadi seorang yang sungguh-sungguh memberkati orang lain, maka Tuhan selalu melihat dan sungguh-sungguh memperhitungkan setiap perbuatan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, ayat yang ke-25 sampai 29 yang sudah kita baca tadi. Ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Nah, disinilah. Dalam segala keadaan, dalam segala kesusahan, kita sadar, kita tahu dari rentetan peristiwa ayat 9, pasal 19 ayat 1 sampai 29 ini. Tadi yang pertama bahwa pembelaan daripada Ayub, bahwa dia sakit hati atau kecewa, ya, kecewa dengan perkataan penghakiman dari Bildad. Kemudian dia menyadari bahwa segala sesuatu diizinkan oleh Allah pasti ada maksud yang mulia. Yang ketiga, bahwa Ayub pun sadar akan penderitaannya sehingga dia menceritakan penderitaannya ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya. Dan yang keempat, dia membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabatnya, dia memerlukan dukungan dari siapapun, dari orang-orang di sekitarnya. Dan itu pun harus kita lakukan. Baik pada saat kita mengalami kesusahan, ada orang-orang yang memperhatikan kita, ataupun ketika kita melihat ada orang yang membutuhkan, kita harus menjadi pribadi yang menolong. Di sini harus kita peka terhadap keberadaan ini. Dan yang terakhir, jangan pernah lepas dari apa yang dikatakan Ayub ini. Ayat yang ke-25 sampai yang ke-29 ini berbicara tentang pernyataan iman daripada Ayub. Pernyataan iman Ayub yang luar biasa. Ayat yang ke-25, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Dia sadar kalau ada Allah yang sangat bisa, sangat mudah melakukan segala perkara untuk menolongnya. Ayat yang ke-26, juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Ini adalah iman yang dimiliki oleh Ayub, bahwa Ayub akan melihat Allah. Ayub akan berjumpa dengan Tuhan dan akan mengalami perubahan besar di dalam kehidupannya. Itu yang harus kita miliki. Dalam segala keadaan, separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, pemulihan itu akan terjadi selama engkau tetap yakin, percaya, berharap sepenuhnya kepada Allah, bahwa Allah bekerja dalam kehidupan. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-27, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Ingat, keyakinan daripada Ayub bahwa Allah akan memihak kehidupannya. Mataku sendiri akan menyaksikannya, tidak diragukan lagi. Dia yakin dan percaya bahwa Allah akan memulihkan kehidupannya, bahwa Allah akan membuat kehidupannya menjadi lebih luar biasa lagi. Dia percaya meskipun keberadaannya tidak mungkin sama sekali, karena dia mengalami kehancuran yang luar biasa. Tidak memiliki siapa-siapa, tidak memiliki harta benda, bahkan tubuhnya pun rusak parah karena borok, karena penyakit yang dialaminya. Seakan-akan pemulihan itu mustahil, seakan-akan keadaannya membaik itu mustahil. Tetapi inilah yang menjadi keyakinan, dan inilah yang menjadi kunci Ayub bisa memenangkan kehidupannya di dalam Tuhan. Ayub sanggup menjalani semuanya di dalam Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami keberadaan yang sulit, kita mengalami keadaan-keadaan yang tantangan yang begitu besar. Tetapi ingatlah, apapun keadaanmu jangan pernah meninggalkan imanmu. Apapun keadaanmu jangan pernah engkau menjauhkan diri daripada Tuhan. Apapun keadaanmu, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang akan mengangkat engkau. Seperti Ayub katakan, aku sendiri akan melihat Allah dengan mataku sendiri. Dan disitulah bahwa Tuhan akan bertindak untuk saudara. Karena upah dari kesabaran dan ketekunan adalah pemulihan, kuasa sempurna di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan keluarga saudara, di dalam kehidupan bergereja. Jadilah pribadi yang peka terhadap keberadaan dirimu sendiri maupun keberadaan saudara-saudara yang lain, supaya kalau kita tidak menjadi pribadi yang ditolong, kita menjadi pribadi yang menolong. Ingat, menolong dengan ketulusan hati untuk mengerjakan bagian dari karya Tuhan Yesus Kristus.
Satu kesempatan yang luar biasa yang kita boleh belajar dari kehidupan Ayub. Jangan sia-siakan kesempatan ini, pakailah waktu yang ada dengan sungguh-sungguh, karena upah dari kesabaran dan ketekunan adalah pemulihan hidup yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya ini menguatkan hati kita dan membuat kita tetap optimis, mau bekerja, mau berkarya demi kemuliaan nama Tuhan. Ingat dengan jelas, sadarilah segala tantangan kehidupanmu untuk satu tujuan yang mulia, untuk kita bisa memiliki iman yang lebih besar dan teruji. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Bapa atas segala pengertian yang daripadamu. Engkau tahu Tuhan isi hati setiap jemaatmu, Engkau tahu isi hati setiap umatmu. Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas juga ada di dalam jangkauan tangan-Mu. Oleh karena itu nyatakan kuasa-Mu, kehendak-Mu, sehingga setiap pribadi yang ada di dalam Gereja Baptis Indonesia semuanya mengalami pertolongan Tuhan, memiliki jiwa yang kuat, memiliki hati yang tangguh, memiliki iman yang besar, yang sanggup menghadapi segala keadaan sampai kepada Tuhan berkarya dengan sempurna. Karena kami tahu bahwa dalam setiap segala keberadaan Tuhan merindukan sebuah perubahan besar dalam kehidupan kami, menjadi pribadi yang lebih kuat, menjadi pribadi yang menjadi berkat, menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, berkatilah seluruh umat-Mu, anggota Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, dengan segala berkat kasih karunia yang sempurna yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, siapkan hati kita untuk terus berjuang, berpaut dengan Kristus, supaya kita siap, waspada, dan mampu menjalani kehidupan ini dengan berkemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.